untuk kita semua dan kita kembali lagi pada video pembelajaran geografi untuk kelas 11 SMA. Nah, pada video kali ini kita akan mengawali pembahasan bab berikutnya, yaitu tentang sebaran dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Masih bersama saya, Thomas Rinto Haromunte. Nah, pada pertemuan kali ini, di video kali ini, kita akan membahas pengelompokan atau pengklasifikasian sumber daya alam di Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bahwa tujuan atau target pembelajaran yang hendak kita capai melalui pembelajaran kali ini, yaitu diharapkan siswa mampu mengklasifikasi sumber daya alam di Indonesia. Kita awali pengertian sumber daya alam. Secara umum, sumber daya alam atau yang sering kita singkat sebagai SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi sekali lagi, sumber daya alam bisa kita artikan sebagai segala sesuatu yang dipergunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bisa kita simpulkan juga bahwa tanpa sumber daya alam, manusia tidak akan dapat bertahan hidup. Nah, sumber daya alam terdiri dari komponen biotik atau makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme, serta komponen abiotik atau benda mati seperti air, udara, tanah, barang tambang, dan benda mati lainnya. Nah, berikut ini merupakan beberapa contoh dari sumber daya alam yang dipergunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada hutan di bagian kiri atas ya. Lalu di bagian kanan atas ada perikanan. Di bagian kiri bawah ada laut yang sering dijadikan sebagai sarana transportasi atau pengangkutan, baik pengangkutan barang maupun pengangkutan manusia. Di laut juga terdapat beberapa jenis sumber daya alam seperti perikanan, terumbu karang, rumput laut, bisa juga dijadikan sebagai objek wisata ya. Lalu di bagian kanan bawah terdapat bekas penambangan, begitu ya, bekas pengambilan jenis barang tambang tertentu. Nah, ini merupakan beberapa contoh sumber daya alam yang dipergunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya adalah pengelompokan atau klasifikasi dari sumber daya alam, di mana yang pertama adalah klasifikasi sumber daya alam berdasarkan bentuk atau bagian yang dapat dimanfaatkan. Terbagi menjadi 5, di mana yang pertama adalah sumber daya alam materi. Sumber daya alam materi adalah sumber daya alam yang berupa materi. Artinya, yang dimanfaatkan dari sumber daya alam tersebut adalah materinya. Contohnya adalah emas yang dimanfaatkan sebagai perhiasan, pasir dan semen yang dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Yang kedua adalah sumber daya alam hayati. Adalah sumber daya alam yang berupa makhluk hidup. Terdiri dari sumber daya alam nabati atau tumbuhan, bisa berupa pertanian, bisa berupa perkebunan, bisa berupa kehutanan. Termasuk juga sumber daya alam hewani atau hewan. Lalu yang ketiga adalah sumber daya alam energi. Adalah sumber daya alam yang berupa energi. Artinya yang dimanfaatkan dari sumber daya alam itu adalah tenaga atau energi yang dihasilkannya. Contohnya minyak bumi, gas alam, batu bara, di mana yang dimanfaatkan adalah energi bahan bakarnya. Air ya, yang bisa dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Artinya yang dimanfaatkan adalah energi listriknya. Yang keempat adalah sumber daya alam ruang. Adalah sumber daya alam berupa tempat atau berupa ruang bagi manusia untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Contohnya, ruang air biasanya digunakan manusia sebagai sarana transportasi, digunakan sebagai tempat budidaya ikan, digunakan sebagai sarana olahraga. Ruang udara biasanya digunakan manusia sebagai transportasi udara atau pesawat.
Ruang tanah biasanya digunakan manusia dalam kegiatan sehari-hari seperti membangun tempat tinggal, bekerja, dan lain sebagainya. Termasuk juga luar angkasa dalam meneliti berbagai planet-planet yang ada di luar angkasa dan ruang di dalam tanah. Misalnya kegiatan pertambangan secara umum dilakukan di dalam tanah. Yang terakhir adalah sumber daya alam waktu. Adalah sumber daya alam berupa waktu atau kesempatan bagi manusia melakukan kegiatan sehari-hari. Waktu ini bisa kita kategorikan sebagai waktu sekarang, waktu yang lalu, dan waktu yang akan datang. Waktu sekarang digunakan manusia untuk melakukan berbagai hal. Waktu yang lalu dijadikan manusia sebagai pembelajaran, sedangkan waktu yang akan datang dijadikan manusia sebagai perencanaan, menyusun rencana yang lebih baik. Pengelompokan yang kedua adalah sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Terdiri dari yang pertama, sumber daya alam terbarukan atau sering juga kita sebut sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui, atau istilah lainnya adalah renewable resource. Adalah sumber daya alam yang terbentuk dalam waktu yang relatif singkat atau cepat. Nah, adapun pembaharuan dari sumber daya alam ini bisa melalui dua cara. Yang pertama adalah proses reproduksi atau perkembangbiakan, biasanya terjadi pada tumbuhan dan hewan. Sedangkan proses yang kedua adalah proses siklus atau perputaran. Bisa terjadi pada air dan udara. Nah, berikut ini merupakan ilustrasi proses terjadinya siklus air. Proses evaporasi dan transpirasi merupakan proses penguapan, ya. Evaporasi artinya penguapan dari air, seperti air laut, air sungai, danau, air tanah, seperti itu. Sedangkan transpirasi adalah penguapan dari mulut daun tumbuhan, ya. Penguapan dari tumbuhan, ya. Evaporasi dan transpirasi terjadi karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Selanjutnya, evaporasi dan transpirasi ini menghasilkan tersedianya uap air di udara. Selanjutnya, ketika uap air di udara mengalami pendinginan, maka terjadilah kondensasi. Kondensasi artinya perubahan dari gas, perubahan dari uap air menjadi titik-titik air. Atau istilah lainnya, perubahan dari uap air menjadi awan. Selanjutnya, ketika udara mencapai kondisi jenuh, artinya udara tidak mampu lagi menampung sejumlah awan atau titik-titik air tadi, maka terjadilah presipitasi atau curahan hujan. Hujan ini akan turun ke permukaan bumi, jatuh ke permukaan bumi. Sebagian ada yang jatuh ke laut, artinya kembali langsung ke laut. Sebagian lagi ada yang jatuh ke daratan dan masuk ke dalam tanah menjadi air tanah. Sebagian lagi akan jatuh ke sungai dan sungainya akan bermuara ke laut. Artinya apa? Bahwa penguapan yang berasal dari laut akhirnya kembali ke laut. Nah, seperti itulah ilustrasi terjadinya siklus air. Nah, kemudian sumber daya alam menurut sifatnya yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak terbarukan, atau sering juga kita sebut sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Istilah lainnya adalah unrenewable resource. Adalah sumber daya alam yang proses pembentukannya sangat lama, relatif lama, ya. Bisa mencapai ribuan tahun hingga jutaan tahun. Contohnya adalah minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, timah, dan jenis barang tambang lainnya. Di mana segala jenis barang tambang ini terbentuk sangat lama, bisa mencapai ribuan hingga jutaan tahun. Artinya bahwa barang tambang ini tidak akan bisa dibudidayakan manusia. Pengelompokan sumber daya alam yang ketiga adalah berdasarkan jenisnya. Dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam organik atau biotik adalah sumber daya alam berupa makhluk hidup. Contohnya adalah hutan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Yang kedua adalah sumber daya alam anorganik atau abiotik. Adalah sumber daya alam yang berupa benda mati. Contohnya adalah tanah, air,
udara, emas, timah, aluminium, dan berbagai jenis barang tambang lainnya. Yang keempat adalah pengelompokan sumber daya alam berdasarkan habitat atau tempatnya. Terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber daya alam terestris, adalah sumber daya alam yang habitatnya di darat. Contohnya adalah hutan, peternakan, emas, timah, dan berbagai jenis barang tambang lainnya yang secara umum ditambang di daratan ya. Nah, adapun yang kedua adalah sumber daya alam akuatik. Dari namanya berarti ini merupakan sumber daya alam yang berupa air atau sumber daya alam yang habitatnya di air ya. Sumber daya alam berupa air bisa berupa laut, danau, sungai, air tanah, dan air hujan. Sedangkan sumber daya alam yang habitatnya di air bisa berupa perikanan ya, ikan, berbagai jenis ikan, termasuk juga rumput laut dan terumbu karang ya. Selanjutnya adalah pengelompokan sumber daya alam berdasarkan daya pakai dan nilai konsumsinya. Dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber daya alam yang tidak cepat habis. Artinya sumber daya alam ini nilai konsumsinya sangat kecil dan dapat dipakai secara berulang-ulang. Contohnya adalah emas, intan, permata, dan berbagai jenis sumber daya alam materi lainnya yang secara umum dipakai secara berulang-ulang. Yang kedua adalah sumber daya alam yang cepat habis. Ini merupakan sumber daya alam yang nilai konsumsinya relatif besar ya, hanya sekali pakai dan sifat lainnya adalah sulit didaur ulang ya. Contohnya adalah minyak bumi, bisa berupa bensin, solar, kerosin itu minyak tanah ya, batu bara, gas alam, dan berbagai bahan bakar lainnya yang secara umum hanya sekali pakai dan nilai ekonominya tinggi ya, nilai konsumsinya tinggi. Baik, sekianlah pembelajaran kita pada video kali ini. Silakan mempelajari materi yang ada di video ini. Jika ada pertanyaan, bisa kalian buat di bagian komentar. Akhir kata, saya ucapkan selamat belajar.